Oke, bahannya saya punya ini bekas power bank. Saya lubangin, ada beberapa lubang. Ini asalnya begini ya. Ini power bank saya cabut rem dalamnya, baterainya sini udah saya lepas. Ini dulu beri sekitar 25 ribuan power bank KW, Xiaomi KW. Saya ambil ininya aja, boxnya aja, kalengnya aja. Ini bahan aluminium ya, buat menghantarkan panas tuh bagus. Ini saya kasih bekas pentil ban untuk nanti menyambungkan ke selang vakumnya. Untuk pemanasnya saya punya elemen solder, saya ambil dalamnya aja, terus dililit pakai tembaga bekas kabel ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan elemen yang gepeng tipis biar lebih pas mungkin di sininya. Ini untuk tutup sampingnya dari plat. Gini ya, saya tutup. Ada dua, kiri dan kanan. Nah, untuk mengatur tegangan panasnya saya menggunakan dimmer AC. Ini dimmer AC ya, untuk peredup lampu ataupun motor bor supaya putarannya pelan dan kencang, bisa menggunakan ini juga. Ini harganya cuma 20.000 di online. Ini udah disambung ke kabel. Untuk vakumnya nanti kita kalau udah dipasang ini semua dirangkanya, baru saya pasang vakumnya. Oke, sekarang ke pengerjaannya langsung kita buat dulu. Saya tempelnya pakai plastik steel ya, ini mungkin agak kuat kena panas ya, agak tahan panas. Kita bikin campuran plastik steelnya dulu. Ini ukurannya 50/50 ya, jadi setengah-setengah. Kita balik aja. Sambil nunggu kering, saya pasangkan ini ke dalam. Ini untuk kabelnya ya. Kita coba lepas dulu. Kita masukkan dulu. Oke, ini udah masuk, udah mau kering kayaknya. Tak ganjal biar tembaganya tadi nempel ke atasnya, bagian atas nggak nempel ke bagian bawahnya. Takutnya koslet nih dalamnya kabelnya. Oke, ini elemennya udah dipasang dalam. Sekarang aku bakal tutup dulu nih bagian lubangnya.
Ini jangan sampai koslet ya, kita pisahkan si positif dan negatifnya. Lubangnya harus ketutup biar nanti nggak bocor anginnya. Karena ini nanti mau dipasang vakum ya. Di sini mau dipasang vakum. Oke, kita tunggu kering. Oke, lanjut yang tadi. Ini udah kering ya. Udah nggak bocor. Nah, sekarang bakal saya tambahin lem lagi dan tutup. Di sini tadi udah dicoba. Ini berfungsi ya, elemennya udah panas. Saya akan kasih plastik steel lagi. Kita kasih lem plastik steel. Biar rata dulu, biar nggak bocor ya. Nah, kita pasang penutupnya. Ini agak susah nih pasangnya. Nah, kita pasang, rapihin dulu lemnya. Pastikan tidak bocor ya. Kita rapihin lem. Nanti ini bisa pakai pisau ya, dibersihin lemnya. Oke, sambil nunggu kering kita pasang ke rangkanya. Rangkanya seperti apa? Tereng. Ini bekas packing kayu ya, saya ngirim handphone. Ini packingnya pakai kayu dari JNE. Saya manfaatin aja karena nggak ada lagi bahan lain. Ini udah saya modif. Ini nanti si elemennya bisa ditaruh di sini, si pemanasnya. Ini saya bolongin untuk nyimpen dimmernya ya. Oke, langsung aja kita coba pasang. Dijemur di luar. Oke. Ini tadi sengaja saya kasih tembaga biar nggak langsung panasnya nempel kena kayu. Ini ada baut, dikaitkan ke situ. Ini kurang pas kayaknya. Udah kencang. Oke. Tinggal kita sambung ke dimmernya. Kayaknya nggak bakal cukup nih, kabelnya harus disambung. Kita sambung dulu kabel. Kita sambung ke dimmer outnya. Output. Outputnya ada, kita pasang.
Oke, udah kenceng. Ini untuk kabelnya sementara di bawah dulu aja. Pasang knopnya. Ini kan lemnya belum kering ya, saya tunggu kering dulu nanti dicoba sama vakumnya. Sekarang kita rangkai dulu aja semua. Oke, kita sambung pakai ini selang plastik. Kita sambungkan ke tadi ya, ke saluran pentil ban tadi. Kita masuk seperti ini. Ini untuk sementara waktu saya bikin vakumnya itu di luar, kalau nanti di dalam ya. Nah, untuk vakumnya sendiri saya menggunakan ini nih, menggunakan ini guys. Ini untuk penyedot galon ya, udah saya coba. Ini sistemnya udah kayak sistem vakum pompa ban kayak gitu, jadi bukan pakai kipas lagi dalamnya, jadi ini bisa nyedot agak kuat. Ini masih ada airnya sedikit. Ini di charger pakai charger biasa, ada baterainya ya di dalamnya, udah tahan lama juga baterainya. Ini nanti disambung ke sini, ini dipasangkan sini untuk sementara waktu. Kita coba nyalakan. Oke, nyala. Ini karetnya saya menggunakan bekas pelindung keypad atau keyboard laptop ya, saya kasih bolong-bolong. Lebih bagus kita beli lagi yang tahan panas, karetnya ada khusus buat separator. Bobo, dedenya Bobo. Ini udah dicolokin ya, tinggal kita atur panasnya biar cepat. Kita pulin dulu. Ini udah kerasa panas, kita turunkan lagi setengahnya. Ini untuk percobaan aja. Atau ininya buka jangan, yang umumnya. Ini lumayan kuat ya nyedotnya. Kayaknya udah panas. Kita taruh di setengahnya segini. Kita coba pasang LCD-nya. Suaranya agak kencang, kita tutup aja nih biar nggak terlalu berisik. Ini udah nempel ya. Kalau diangkat juga, lihat, kita angkat. Oh, bisa keangkat guys. Ini kuat banget. Kuat banget nempelnya. Aduh. Sorry guys, ini kita pasin lagi lubangnya. Berisik, tutup aja. Pembuangannya pakai kain biar nggak terlalu nutup juga. Ini kuat. Diangkat. Nanti nggak bakal diangkat sih, kan pakai kawat digesek gini, jadi nggak bakal diangkat-angkat gini juga. Tuh, ini nggak bakal bergeser. Kuat, didorong juga kuat. Oke, nanti bakal langsung saya tes. Nah, ini harus dibuka dulu premnya. Oke, sekarang bakal saya coba. Nah, ini buat ngetes aja. Ini udah rusak ya LCD-nya. Bakal saya copotin ini bagian touchscreen dan juga LCD yang udah dibongkar belakangnya. Saya bakal ngetes ke LCD ini. Ini udah agak panas ya. Lumayan, kita atur lagi. Kita nyalakan vakumnya. Oke, udah nyedot. Ini menggunakan kawat khusus untuk buka LCD ya. Ukuran kawatnya sekitar 0,8 kalau nggak salah. Ini aku yang bilang. Ini panasnya udah cukup.
Kita balik ke belakang. Yes, berhasil guys. Oke, aman ya hasilnya, mantap, nggak pecah. Kita matikan aja, volumenya kita kecilin untuk pegangan panasnya. Mantap. Oke, untuk teman-teman, bila video saya ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke banyak orang lagi, dan juga jangan lupa subscribe channelnya, like videonya, dan juga komen bila ada pertanyaan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dimmer, ini pakai adaptor bekas charger ya, dan ini mesin motor penyedotnya ataupun vakumnya udah saya bongkar, diambil mesinnya aja. Ini saya cabut casingnya sama baterainya. Ini switch buat vakumnya ya, tombol on off nya. Dan ini setelah saya bungkus pakai karpet ya, kelihatannya sudah agak rapih. Oke, gimana teman-teman? Untuk teman-teman yang mau coba, silahkan pantang terus videonya ya. Jangan lupa subscribe dan juga like videonya. Jangan lupa share juga ke banyak orang lagi biar banyak manfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.